بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka walaupun dalam kondisi masih berjauhan, akan tetapi mudah-mudahan kita selalu berada dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada al-i'rabu yang berkenaan dengan i'rab rafa'. Rafa' memiliki tanda asli yang disebut dengan tanda dhammah, yakni i'rab rafa' ditandai dengan dhammah. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang i'rab yang akan menjadi lanjutan daripada i'rab rafa'. Sebelumnya kita akan mengingat terlebih dahulu materi i'rab yang pernah kita pelajari, yakni al-i'rab. Al-i'rab dibagi menjadi, apa yang dimaksud dengan al-i'rab? Al-i'rab taghyiru ahwali awakhiril kalimati, perubahan kondisi akhir kalimat. Seperti apa yang sudah kita sebutkan pada yang lalu, kalimat al-ustadz, yakni al-ustadzu, perhatikan harokatnya. Harokat ini disebut dengan i'rab rafa', tandanya dengan menggunakan dhammah. Kemudian perhatikan i'rab nasab, tandanya menggunakan fathah. Selanjutnya i'rab jar, tandanya menggunakan dengan kasrah. Maka inilah yang disebut secara keseluruhan al-i'rabu fil asma, i'rab yang terdapat di dalam isim. Kemudian anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. I'rab terbagi menjadi 4. Yang pertama ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, yang ketiga al-jarru, yang keempat al-jazmu. I'rab rafa' ditandai dengan dhammah, i'rab nasab ditandai dengan fathah, i'rab jar ditandai dengan kasrah, i'rab jazm ditandai dengan sukun. Maka kita telah mengawali pembahasan tentang i'rab rafa', yakni terdapat di mana saja rafa' dengan menggunakan harokat dhammah. Yang pertama ada di isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Isim yang menunjukkan kalimat tunggal, baik itu mudzakkar ataupun muannasnya. Seperti Muhammadun, ini mudzakkar, madrasatun karena letaknya adalah muannas. Yang kedua, jama' taksir. Apa yang dimaksud dengan jama' taksir? Ma dalla ala aktsara min isnaini ma'a taghyirin fi suratil mufradi. Sesuatu yang menunjukkan lebih dari 2 beserta adanya perubahan fi suratil mufradi, dalam gambaran mufradnya, mislu qalam, qalaman, aqlam. Kemudian jama' muannas salim, ma dalla ala aktsara min isnaini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, mislu talibatun, talibatan, talibatun. Ini yang disebut dengan jama' muannas salim. Kemudian isim la yansharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Apa itu? Isim la yaqbalut tanwina, isim yang tidak menerima tanwin, seperti kalimat Ahmadu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan membahas tentang hal yang berkenaan dengan anwa'ul i'rab yang terfokus pada bahasan kita, yakni bahasan al-fathatuh, yakni an-nasbu, tanda nasabnya adalah menggunakan harokat fathah. Perhatikan kalimat. Ada di mana saja nasab dengan menggunakan fathah? Yang pertama di isim mufrad. Sudah kita pelajari isim mufrad, kita ulang kembali. Isim mufrad itu apa? Isim mufrad itu isim yang menunjukkan kalimat tunggal, baik kalimat tunggalnya itu bentuknya mudzakkar yang menunjukkan jenis laki-laki,
Yang kedua, atau menunjukkan mu'annas atau jenis satu ataupun tunggal perempuan, seperti kalimat Muhammadun dan madrasatun. Ini yang pertama di isim mufrad. Kemudian jamak taksir. Apa yang dimaksud dengan jamak taksir pun kita bahas pada pertemuan i'rab rafa, yakni ma dalla ala aktsara min isnaini ma'a taghyirin fi suratil mufradi. Sesuatu yang menunjukkan atas lebih dari dua beserta adanya perubahan dalam bentuk mufradnya. Seperti qalamun, ketika dijamak berubah menjadi aqlamun. Ini sudah berganti dari mufrad qalam menjadi aqlam. Kemudian isim mangkus, ini yang terbaru daripada nasab yang tidak ada di rafa. Apa yang dimaksud daripada isim mangkus? Isim mangkus kullus min akhiruhu ya'un lazimatun. Setiap isim akhirnya terdapat ya yang pasti, lazimah, yakni pasti. Seperti apa? Al-qadhi. Kalimat al-qadhi ini diakhiri dengan ya. Apa yang dimaksud dengan al-qadhi? Al-qadhi ini maknanya adalah hakim. Al-qadhi. Ini yang disebut dengan isim mangkus. Kemudian yang terakhir adalah isim la yansharif. Ini sudah ada di pembahasan rafa, yakni isim yang tidak menerima tanwin atau isim yang tidak boleh ditanwin, seperti lafaz ahmaduh. Sekarang kita masuk pada pembahasan i'rab nasab itu sendiri. Perhatikan, i'rab bin nasbi, an-nasbu, al-fathatuh, al-ismul mufraduh, jamak taksir, isim mangkus, isim la yansharif, isim tidak bisa ditanwin. Perhatikan contohnya. Katabtu darsan. Perhatikan, darsun ini isim mufrad, bentuk tunggal. Kalau musannanya adalah darsani, dua. Kalau bentuk jamaknya durusun. Maka kemudian katabtu darsan menjadi objek. Saya menulis pelajaran. Kalau tidak ada alif lamnya maka ditanwin fathah. Katabtu darsan. Tapi kalau diberi alif lam maka tidak boleh ditanwin fathah, maka ditulis ad-darsa. Kalau tidak ada alif lamnya, katabtu darsan. Kenapa tanwin fathah? Karena dia menjadi objek ataupun maf'ul bih. Nanti kita akan pelajari maf'ul bih. Kemudian ad-darsa, ini tanwin fathah, ini fathah tanpa tanwin. Kenapa fathah tanpa tanwin? Karena ada alif lam. Kenapa ini dengan tanwin? Karena tidak ada alif lam. Selanjutnya jamak taksir. Jamak taksir seperti nadhartur rijalah. Nadhartur rijalah. Ar-rijalah ini jamak. Dari mufradnya rajulun, rajulani, kemudian dijamak rijalun. Rijalun ini jamak. Banyak laki-laki. Maka kemudian ketika dia menjadi objek ataupun maf'ul bih, maka dia dinasabkan. Dan seluruh maf'ul bih itu nasab sampai kiamat. Maka dibaca nadhartur rijalah. Atau tidak diberi alif lam maka dibaca tanwin seperti di atas, nazartu rijalan. Selanjutnya isim mangkus. Isim mangkus araftul qadiyah. Perhatikan, araftul qadiyah. Maka dia dibaca fathahnya, araftul qadiyah. Nah, saya mengetahui hakim tersebut. Kalau tidak ada al-qadiyah, araftu qadiyan. Nah, ini ditanwin fathah kalau tidak ada alif lamnya. Selanjutnya isim la yansharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Alimtu ahmadah, tidak boleh ahmadan. Kenapa? Karena dia tidak boleh ditanwin. Isim la yansharif ini tidak boleh ditanwin. Maka ketika kita membaca alimtu ahmadah, saya mengetahui yang namanya Ahmad, tidak boleh dibaca ahmadan karena dia tidak boleh ditanwin. Ini bahasan tentang i'rab nasab ada di 4 tempat yang menggunakan fathah. Tanda i'rabnya menggunakan fathah. Isim mufrad, jamak taksir, isim mangkus, dan isim la yansharif. Sekarang kita masuk pada praktik. At-tamrin fil i'rab. Perhatikan, syakilil kalimat al-akhirat. Ra'aitul, nah ini antum, asi, nah ini diharakati. Kemudian araftu, ini diharakati atau ini. Yang terakhir diberi harakat. Yang ketiga alimtul asati, nah ini diharakati. Kemudian nazartu Yazid. Nah, ini diharakati yang terakhir. Kemudian antum tentukan. Nah, antum tentukan di mana letak daripada
mufrad. Ini disebut isim mufrad atau jamak taksir atau mangkus atau isim la yansharif. Nah, ini masuk kategori yang mana? Al-asli ini masuk mufrad, jamak taksir, mangkus atau isim la yansharif. Antum pilih secara keseluruhan, diharokati kalimatnya atau jumlahnya, kemudian pilih salah satunya. Silakan pilih salah satu daripada yang 4 ini, termasuk bagian yang mana. Sampai di sini pelajaran kita. Jangan lupa latihan ini antum kerjakan supaya antum lebih faham. Kalaupun tidak faham, silakan tanyakan pada Ustaz. Insyaallah Ustaz akan jawab. Sampai di sini pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan melanjutkan pada materi tentang i'rab yang terdapat di dalam ilmu nahwu. Ila liqa fi darsil qadim insyaallah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا قرابات لنا في ديننا يا Allah ya Rabbi. Bergantilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama